kembali bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh ada bersama-sama di tempat ini, seberapa kami yang ada. Tapi biarlah hati kami sungguh dipenuhi oleh pujian dan syukur kami. Karena kami masih diberikan kesempatan kehidupan oleh Tuhan. Dan saat ini dalam kondisi apapun kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah kiranya kami terus boleh mengingat akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, baik dari Yesaya maupun dari 1 Korintus. Dan tema yang diambil adalah percayalah kepada Tuhan yang setia dan adil. Kalau kita melihat akan situasi umat Tuhan pada waktu firman ini diberitakan, sebetulnya kondisi umat Tuhan pada waktu itu sedang di dalam kekuasaan kerajaan Babel, ya. Nah, jadi kehidupannya itu tidak bebas, ya, tidak bebas. Jadi kalau kita melihat sebetulnya Yesaya ini mengisahkan tentang bagaimana kehidupan umat Tuhan yang dipimpin oleh raja demi raja dan juga ada nabi yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan pada waktu itu, ya. Jadi silih berganti dan kita boleh melihat ketika umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka umat Tuhan sungguh boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi kemudian kita juga bisa melihat bahwa ketika umat Tuhan berbalik dari Tuhan dan tidak mempercayainya lagi, tetapi kemudian menyembah kepada para berhala, ya, kepada para Baal, pokoknya kepada Allah yang lain, maka Tuhan membiarkan umat Tuhan untuk hidup di dalam musuhnya, intinya gitu ya, kekuasaan daripada bangsa-bangsa lain. Ya, jadi Tuhan memang mengizinkan itu. Memang satu sisi orang melihat atau umat Tuhan melihat, wah ini penghukuman dari Tuhan. Tapi sebetulnya kalau dari sisi Tuhan itu sebetulnya bukan penghukuman sih sebetulnya ya. Tapi itu adalah karunia. Karena apa? Tuhan mengizinkan itu semua terjadi supaya umat Tuhan itu menyadari kalau hidup di luar Tuhan rasanya seperti apa. Kalau hidup di dalam Tuhan rasanya seperti apa, ya kan? Dan harapan Tuhan adalah umat Tuhan itu berbalik, ya, bertobat gitu loh, ya, bertobat kepada Tuhan, ya, hanya percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan saja, ya, seharusnya kan begitu. Tapi ya namanya kehidupan umat Tuhan itu naik turun ya. Kadang bisa percaya, kadang tidak, begitu kan ya. Nah, di sini situasinya adalah umat Tuhan itu sedang Tuhan biarkan berada di dalam kekuasaan kerajaan Babel. Nah, tetapi di tengah-tengah situasi yang penuh dengan penderitaan, gak enak ya, hidup di dalam kekuasaan bangsa yang lain itu tidak enak ya, gak bebas begitu kan. Ya, mengungkapkan segala sesuatunya, tapi karena di bawah kekuasaan bangsa lain itu hidupnya ada tekanan, hidupnya ada penderitaan, ada ketidakadilan, ya, ada ketidakadilan terjadi, ya. Dan di sini umat Tuhan merasakan satu situasi yang tidak enak di dalam kehidupannya. Makanya kemudian datanglah firman Tuhan melalui Yesaya. Ada pengharapan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada mereka.
Walaupun saat ini mereka itu sedang hidup di dalam kondisi hidup dalam kesulitan, kesusahan, ketidakadilan, penderitaan, ya, suasana yang tidak enak. Tapi Tuhan bilang nanti akan ada waktunya, ya, bahwa aku akan bertindak, ya, memberikan keadilan, ya, kepada kamu, ya. Kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah hilang, ya. Tuhan tetap setia kepada janjinya. Nah, ini memang sangat luar biasa, ya. Tuhan setia kepada janjinya, ya. Nah, dari sini kita akan melihat, ya. Makanya di sini umat Tuhan mengatakan apa? Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Jadi pada waktunya Tuhan, siapapun yang menyakiti umat Tuhan, yang mau punya niat yang tidak baik terhadap umat Tuhan, Tuhan katakan aku akan musnahkan mereka, gitu kan? Makanya di sini umat Tuhan menaikkan ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya, ada pengharapan yang luar biasa, ya. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaanmu yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Ya, jadi di sini ada ucapan syukur, ya. Karena Tuhan menyatakan akan apa? Janjinya, kesetiaannya, pengharapannya, ya. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, pernah tidak kita berada dalam situasi yang seperti itu? Ya, kalau kita melihat memang sebetulnya situasinya adalah umat Tuhan ini merasakan situasi yang tidak enak, yang penuh dengan ketidakadilan, penderitaan dan sebagainya. Itu sebetulnya karena apa? Kalau bisa dibilang karena apa? Karena ulahnya sendiri, ya, sebetulnya, ya. Seringkali memang manusia atau umat Tuhan merasakan suatu kehidupan yang tidak enak dalam kehidupannya, itu bukan karena memang Tuhan mau begitu sebetulnya, tapi karena memang ulahnya. Tuhan bilang suruh percaya sama aku saja, gitu, ya. Tapi kadang manusia itu dalam keadaan situasi sulit, kepepet, kadang-kadang pikirannya kan jalan, mikir, waduh, Tuhan yang diharapkan tidak kunjung-kunjung datang menolong. Lalu apa yang harus dibuat? Pikiran sendiri. Wah, rupanya dewa itu bisa menolong. Wah, rupanya pohon itu bisa menolong. Jadi apa? Percaya kepada yang lain. Begitu. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat ya karena ulahnya sendiri juga sih. Karena tidak mau belajar percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Jadi ada satu situasi penderitaan, ya, ketidakadilan, ya, persoalan, masalah, pergumulan yang memang Tuhan izinkan terjadi, yang sebetulnya memang sesungguhnya dari Tuhan, seperti kasus yang Ayub. Tetapi ada juga yang memang kebanyakan adalah karena ulah manusia itu sendiri yang tidak mau belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi walau apapun yang menjadi alasan, tapi kalau kita melihat di sini kita akan melihat bahwa janji kesetiaan Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita, ya. Jadi dalam kehidupan kita mungkin merasakan ketidakadilan, ya. Mungkin kita sekarang ini kita merasa bahwa kita sedang bekerja keras, ya. Tapi sepertinya hasilnya tuh enggak ada, enggak kelihatan. Atau mungkin kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Dan kita merasa tidak ada yang memahami atau membela kita, ya. Nah, dalam situasi seperti ini kita tuh cenderung ingin apa? Wah, nggak bisa begini nih. Cenderung bertindak. Atau bahkan kadang-kadang kita cari kambing hitam, ya kan? Orang tuh paling senang cari kambing hitam. Jadi dia bukan mengoreksi diri sendiri, ya, tapi cari kambing hitam. Ini gara-gara siapa? Oh, gara-gara si Anu, ya. Gara-gara si itulah, maka situasi jadi seperti ini. Saya jadi hidup susah, gitu kan, ya. Saya jadi hidup nggak enak, saya jadi hidup menderita, begitu kan? Jadi menghakimi orang lain, ya. Tapi dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menghakimi, ya. Karena Tuhan sendiri adalah hakim yang adil, ya, setia, ya, dan Dia itu akan memenuhi semua janjinya. Jadi tugas kita itu sebagai anak-anak Tuhan adalah percaya kepadanya dan hidup setia sebagai anaknya. Nah, kalau kita lihat dalam Yesaya 25 ayat 1 sampai 9, kita lihat bahwa Tuhan itu setia
menepati janjinya. Jadi di sini kita lihat Yesaya itu memulai dengan memuji Tuhan karena Tuhan itu setia dan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar, ya. Tuhan itu di sini kita lihat dia nyatakan Tuhan itu melindungi orang miskin, ya, dan tertindas, ya. Itu kesetiaan Tuhan. Bahkan dalam ayat 8 Tuhan berjanji akan melenyapkan maut dan menghapus air mata dari wajah umatnya. Nah, ini adalah janji pengharapan yang luar biasa. Jadi janji ini memang kepada umat Tuhan di zaman Yesaya ini. Tetapi ini juga berlaku bagi kita sekalian saat ini, ya. Jadi kalau kita mengalami ketidakadilan, mengalami kesulitan, pergumulan, mungkin bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena ulah orang lain, ya. Kalau dari ulah diri kita sendiri tentunya harus bertobat, ya. Tapi kalau ulah orang lain, berarti kita harus ingat bahwa ya jangan sakit hati gitu loh. Jangan menyimpan kepahitan gitu kan. Jangan, ya. Karena apa? Tuhan itu setia. Dia akan menepati janjinya. Dia akan menolong kita, ya. Bahkan akan menghapuskan air mata. Jadi apa? Menghapuskan kesedihan dari wajah kita, ya. Itu janji Tuhan, ya. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan kemudian kalau kita melihat kembali dalam 1 Korintus yang kita baca tadi, dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil, ya. Tuhan itu adalah hakim yang adil, ya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, kita ini adalah anak Tuhan, kita ini adalah pelayan Tuhan, dan tugas kita itu adalah setia, ya. Bukan menghakimi orang lain, ya. Karena apa? Merasa diri kita lebih baik dari orang lain, ya. Lalu kemudian menghakimi orang lain. Wah, saya yang paling hebat, orang lain itu salah, ya. Wah, orang lain kurang. Itu cenderung kita itu sebagai manusia seperti itu, ya. Tapi Tuhan mengingatkan jangan, ya. Jadi tugas kita adalah tetap setia kepada Tuhan, bukan menghakimi atau mencari penghargaan dari manusia, ya. Seringkali kita cepat menghakimi orang lain, ya, atau bahkan diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri. Ya, di sini dalam Korintus Paulus berkata bahwa hanya Tuhan yang tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita sebagai manusia, ya. Dan dia akan mengungkapkan segala sesuatu pada waktunya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita karena ketidakadilan atau karena sesuatu hal karena sikap manusia, Tuhan bilang ya kita jangan mikir-mikir tentang apa yang orang itu perbuat yang menyakiti hati kita, ya. Lalu kemudian kita merasa marah, ya, merasa jengkel dan kesel dan terlebih lagi sakit hati. Sampai berapa turunan sakit hati itu tetap ada. Ada orang yang bilang, aduh sampai mati aku juga nggak akan lupa dengan apa yang sudah dia buat kepada saya. Wow, sakit hatinya sangat luar biasa. Tapi Tuhan mengingatkan, jangan katanya gitu, ya. Tugas kita itu adalah setia, bukan menghakimi. Penghakiman itu adalah dari Tuhan, gitu kan. Nah kemudian jadi apa yang harus kita lakukan ketika situasi seperti itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Yang perlu kita lakukan adalah kita menantikan Tuhan dengan iman dan kesetiaan, ya. Jadi di dalam Yesaya maupun 1 Korintus, ya, kita diajak untuk menantikan Tuhan, ya. Dalam Yesaya umat Tuhan menyebut, inilah Allah kita telah menantikannya, ya. Jadi umat Tuhan juga bersikap seperti itu. Artinya iman kita harus bertahan, ya. Meskipun jalan hidup kita terasa sulit, ya. Hidup kita terasa sulit, ya. Tapi kita bilang kita harus setia terus menantikan Tuhan, ya. Di sisi lain Paulus mengingatkan bahwa penilaian akhir itu ada di tangan Tuhan. Dia itu adalah hakim yang adil. Sehingga kita harus fokus hidup sebagai anak Tuhan atau pelayan yang setia, ya. Jadi jangan mikirin yang menurut kita itu kejahatan orang lain, ketidakadilan dari orang lain, ya.
Lalu kemudian perbuatan yang tidak baik dari orang lain, jangan mikirin itu. Orang lainnya sudah lagi enak-enak, lagi ketawa-ketawa, kita mikirin itu terus ya. Jangan. Tuhan ingetin, fokus aja, setia aja sama Tuhan. Ya, Tuhan itu hakim yang adil, gitu kan ya. Nah, jadi ya kalau kita lihat ya, kayak ada petani tuh ya. Kalau menabur benih di ladang, dia tidak bisa melihat hasilnya segera, ya kan? Kadang kita juga, kita udah berbuat baik juga sama dia, udah jahat sama kita. Dia juga begitu terus sama saya, jahat terus gitu kan ya. Tapi Tuhan mengingatkan, lihat sama petani ya. Jangan seperti itu gitu ya. Petani itu menabur ya, nggak bisa melihat hasilnya langsung. Biar aja, tapi menabur kebaikan. Dia menunggu dengan sabar, menyirami dan menjaga tanamannya. Kemudian ada waktunya panen ya. Dia akan melihat buah dari usahanya ya. Ya, itulah dengan kehidupan kita juga. Mungkin saat ini kita juga belum melihat hasil dari iman kita dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, seperti yang tidak lihat, saya udah setia terus sama Tuhan, tapi hidup saya kok gini-gini terus, orang banyak jahat sama saya, nyakitin saya. Itu kan ya, kita susah terus hati teh, hidup tertekan terus gitu kan, masalah melulu, ya, sakit hati terus. Gitu. Tapi Tuhan bilang jangan pikirkan itu ya, tapi terus berfokus kepada Tuhan. Nanti pada waktunya kita akan melihat hasil dari iman dan pelayanan kita ya. Karena Tuhan akan memberikan hasilnya pada waktu yang tepat. Ya. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan terus masalah ada dalam hidup kita. Bukan karena kita sebetulnya, tapi karena orang lain, kita harus menanggung dosa orang lain, menanggung kesalahan orang lain. Tuhan, sampai kapan ya? Dia yang salah, aku yang menanggung gitu kan ya. Aduh, susah sekali hati ini, berat gitu kan. Ya. Kadang-kadang kita banyak dalam kehidupan kita seperti itu ya. Jadi kita seperti seolah-olah menanggung beban orang lain. Ya, orang lain yang dikasih tanggung jawab, saya yang harus ngerjain, misalnya gitu kan ya. Aduh, gimana ini ya? Kalau kita jengkel, kita marah, kita kesal gitu kan ya. Tapi sebetulnya Tuhan ingetin, udah gak usah mikirin itu ya. Kalau kamu dikasih hati oleh Tuhan, untuk tetap berfokus kepada Tuhan, fokuslah sama Tuhan. Biarlah, udahlah, orang lain memang begitu sama kita ya. Enggak tanggung jawab, enggak apa-apa. Ya, kita fokus sama Tuhan. Semua yang kita buat, semua yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Kalaupun orang itu bikin jengkel, menyakiti hati kita, kita tahu bahwa Tuhan, aku mengasihi Tuhan, gitu kan? Nah, walaupun susah ya, latihan terus. Ya, nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika situasi itu Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang tidak enak ya. Seolah situasi itu tidak ada harapan. Situasi itu seolah-olah orang berbuat yang tidak adil terus sama kita ya. Seolah-olah kita dipojokkan. Kita itu begitu sulit, begitu susah. Membuat kita tertekan. Seperti kita engap, gak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan katakan tetap belajar percaya kepada Tuhan yang setia dan adil itu. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Ya, jadi dikatakan percaya pada janji Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Ya, nah, di sini ada anak-anak saya juga. Kadang-kadang dia berpikir, kenapa kok ada ini di soteria ya maksudnya. Di soteria ya ada anak saya. Kadang berpikir, kenapa keluarga saya kok tega membiarkan saya ada di sini begitu kan ya. Kadang-kadang merasa tidak adil. Paling nggak usah merasa seperti itu gitu ya dengan apa yang putuskan keluarga. Berpikirlah, kenapa saya ada di sini? Mungkin karena perbuatan saya kah? Ataukah karena memang Tuhan mengizinkan gitu ya. Tapi kemudian lebih baik kita jangan berfokus bertanya mengapa dan mengapa. Tapi belajarlah percaya kepada janji Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Ya, Tuhan itu setia. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita sebagai anak-anaknya atau umatnya jatuh. Ya, ya. Apakah kita memiliki pergumulan? Ya, bawa dalam doa dan tetaplah percaya. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong. Karena Dia adalah Allah yang setia.
Kadang-kadang kita memang menanti-nantikan Tuhan itu terlalu lama menurut kita. Tapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu setia kepada kita. Dia tahu waktu yang tepat. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membentuk kita, ya, hati kita untuk sungguh hanya terpaut kepada Tuhan. Hanya berpegang kepada Tuhan saja dan percaya hanya kepada Dia. Dan kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah ketika situasi tidak enak bagi kita. Dan kita merasa bahwa orang lain tuh yang salah, tapi kenapa saya yang menanggungnya? Tuhan katakan, ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini, jangan menghakimi. Jangan cepat menghakimi orang lain. Bahkan jika mereka itu kelihatannya salah, karena ulah dia saya jadi begini, ya. Menurut mata kita, menurut kita, ya, dia itu yang salah. Jangan kita menghakimi. Tapi apa? Di sini serahkan semuanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu hati manusia. Itu, ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam segala yang kita lakukan, baik dalam keluarga, baik gereja maupun pekerjaan, lakukanlah segala sesuatu dengan setia. Seperti untuk Tuhan. Ya, jangan tergoda mencari pujian manusia. Kadang-kadang kita mengerjakan udah capek, lelah dan sebagainya. Tidak ada satu orang pun yang menghargai kita. Tidak ada seorang pun yang memuji kita. Jangan kita tergoda dan kemudian kita menyalahkan. Tetaplah setia dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita buat dan lakukan hanyalah untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini adalah Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia itu senantiasa menepati janjinya. Memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dan melenyapkan segala penderitaan pada waktunya. Namun sementara kita menantikan akan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Marilah kita hidup setia tanpa menghakimi dan menyerahkan segalanya kepadanya. Ya, percayalah. Saat kita fokus kepada Tuhan, Ia akan membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Ya, jadi mari kita hidup dengan iman kepada Tuhan yang setia dan adil. Apalagi saat ini kita sedang memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kita sedang menantikan, tapi sebetulnya tidak menantikan lagi. Karena Tuhan Yesus itu sudah hadir, Dia itu sudah datang dan hidup dalam hidup kita yang percaya. Dia ada melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, ya. Yang kita nantikan sebetulnya itu sudah ada, berada di tengah kita dan bahkan bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Minggu Advent, Natal, ini hanya mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu sudah hadir bersama dengan kita. Jadi saat ini apapun kondisi kita, apapun situasi kita, mungkin kita merasa tertekan dengan pergumulan, penderitaan, kesulitan, merasakan ketidakadilan dari semua orang yang ada di sekitar kita. Kita hendaknya seperti umat Tuhan yang di Yesaya, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, melihat pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia itu janjinya setia dan Dia akan menepatinya pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami boleh melihat bahwa Engkau selalu baik dan setia kepada kami. Berikanlah kami kesabaran dan kesetiaan untuk menantikan Tuhan pada waktunya. Walaupun saat ini mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami masalah dalam hidup. Pergumulan, kesulitan, tekanan, ketidakadilan di sekitar kami. Tapi biarlah kami dengan iman kami dan pengharapan kami belajar tetap percaya bahwa Tuhan itu setia dan adil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.